Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salvi Asteria, Prodi Ekonomi semester 2. Baik, langsung saja. Adapun materi yang akan dibahas yaitu ada 6. Yang pertama, hakikat dan pembelajaran. Yang kedua, mengenal perkembangan peserta didik sebagai subjek belajar. Yang ketiga, pengembangan model desain pembelajaran. Yang keempat, pengembangan materi pembelajaran. Yang kelima, pengembangan media dan sumber belajar. Yang keenam, pengembangan tes evaluasi. Baiklah, materi yang pertama yang kita bahas yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh setiap individu, sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, terus tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, dan sebagainya. Nah, belajar adalah suatu proses perubahan individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ke arah yang baik maupun tidak baik. Belajar setiap orang dapat dilakukan dengan cara yang berbeda. Ada belajar dengan cara melihat, menemukan, dan juga meniru. Karena melalui belajar, seseorang akan mengalami pertumbuhan dan perubahan dalam dirinya, baik secara psikis maupun fisik. Belajar juga merupakan aktivitas menuju kehidupan yang lebih baik secara sistematis. Nah, proses belajar terdiri atas 3 tahapan, yaitu tahap informasi, tahap transformasi, dan evaluasi. Nah, yang kedua itu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan. Terus pengetahuan dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Nah, dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Belajar dan pembelajaran menjadi suatu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun materi kedua pembahasan kita itu mengenal perkembangan peserta didik sebagai subjek belajar. Nah, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Untuk memahami tentang perkembangan peserta didik dimulai dengan pemahaman tentang peserta didik atau anak. Nah, anak adalah makhluk hidup atau organisme yang utuh, yang merupakan suatu kesatuan dari keseluruhan aspek fisik dan psikis yang terdapat dalam diri anak. Faktor kesuksesan seorang anak di masa depan ditentukan oleh bagaimana perkembangan seluruh aspek dirinya, yaitu perkembangan fisik, kognitif atau intelektual, emosi, dan spiritual yang berkembang secara optimal. Dapat ditandai bahwa kegiatan belajar mengajar juga merupakan suatu kegiatan yang melibatkan beberapa komponen yang membantu kegiatan belajar mengajar. Nah, antara lain yaitu siswa. Seorang yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, guru, yakni seorang yang bertindak sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar, katalisator kegiatan belajar mengajar, dan peranan lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif. Nah, adapun yang ketiga yaitu tujuan. Pernyataan perubahan perilaku yang diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang keempat yaitu isi pelajaran, yakni segala informasi yang berupa faktor, prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kelima yaitu ada metode, yakni cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan informasi dari orang lain, di mana informasi tersebut dibutuhkan mereka untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu media,
Media adalah bahan pembelajaran dengan atau tanpa peralatan yang digunakan untuk menyajikan informasi kepada para siswa agar mereka dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses dan hasilnya. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu pengembangan model desain pembelajaran. Nah, model pembelajaran merupakan komponen utama dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa lebih aktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Tahap-tahap komponen model desain pembelajaran itu yang pertama adalah identifikasi tujuan pembelajaran, yang kedua analisis pembelajaran, yang ketiga identifikasi perilaku awal, yang keempat menulis tujuan pembelajaran, yang kelima mengembangkan antar penilaian, 6 mengembangkan strategi pembelajaran, yang ketujuh mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran, yang kedelapan mengembangkan evaluasi formatif dan sumatif, dan yang terakhir adalah revisi. Nah, materi pengembangan materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang berisi pesan dalam bentuk konsep, prinsip, definisi, gugus, isi atau konteks data maupun fakta, proses, nilai, kemampuan, dan keterampilan. Nah, sehubungan dengan pengembangan materi pembelajaran, ada beberapa prinsip dalam menyusun dan memilih materi pembelajaran yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah prinsip relevansi atau keterkaitan. Yang kedua, prinsip konsistensi kejagaan. Yang ketiga, prinsip kecukupan. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu pengembangan media dan sumber pembelajaran. Pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Media yakni perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang siswa supaya terjadi proses belajar. Nah, secara garis besar, media pembelajaran terbagi atas yang pertama yaitu media audio, yakni media yang hanya dapat didengar saja atau yang memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. Yang kedua, media visual, yakni media yang hanya dapat dilihat dan tidak mengandung unsur suara seperti gambar, lukisan, foto, dan sebagainya. Yang ketiga, media audiovisual, yakni media yang mengandung unsur suara dan juga memiliki unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman, film, video, dan sebagainya. Nah, materi yang terakhir yaitu pengembangan tes evaluasi. Evaluasi tes hasil belajar merupakan hasil kompetensi siswa dalam kemampuan atau kecakapan siswa dalam pembelajaran. Kompetensi berarti kemampuan diri siswa baik dalam keterampilan nilai, sikap, dan hasil belajar siswa. Kemampuan siswa dalam pengetahuan, apresiasi diri, nilai sikap, dan keterampilan belajar yang dimiliki setiap siswa. Sekian, terima kasih.